Selama konser, sebuah insiden yang tidak menguntungkan itu telah terjadi. Jennie terkena kembang api. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton itu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa kita itu akan gibah nih, atau kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengar, untuk topik pertama kita akan membahas tentang New Jeans. Untuk New Jeans ada something yang terjadi dengan mereka. Jadi baru-baru ini mereka itu diteror netizen Cina dikarenakan mempromosikan Hanji. Waduh, serem ya pakai diteror segala nih. Jadi guys, pada tanggal 6 Januari, New Jeans yang merupakan rookie monster saat ini muncul dalam video promosi yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dan Institut Promosi Budaya Desain dan Kerajinan Korea. Video tersebut yang merupakan proyek 2022 Korean Web Link Collaborative Content Planning and Development Support memperkenalkan New Jeans sebagai IP gelombang Korea. Secara khusus, iklan tersebut berisikan New Jeans yang secara global mempromosikan keunggulan Hanji dan juga produk budaya baru Hanji yang mencakup acara bincang-bincang dengan tema tersebut. Quintet tersebut juga menampilkan cara tradisional membuka bunga Hanji dan juga membuat lampu Hanji dengan Hanjijang yang merupakan aset budaya tak benda nasional. Untuk meningkatkan video yang mempromosikan budaya, New Jeans bahkan mengenakan hanbok modern yang mana menonjolkan kecantikan mereka sambil berbicara tentang keunggulan, pesona, dan nilai kertas tradisional Hanji, mengungkapkan 5 kata kunci yang relevan. Dan selain itu, dalam video tersebut, penggemar di seluruh dunia juga dapat melihat New Jeans secara pribadi menarik rangkaian Hanji yang terbuat dari kerajinan Jisung, mengagumi produk Hanji dan juga menyaksikan seorang pengrajin mendemonstrasikan kreasi lembut dari Hanji. Bahkan setiap anggota juga memilih bunga favorit mereka untuk merasakan seni tersebut. Menyusul video itu, banyak orang Korea yang senang bahwa New Jeans memutuskan untuk mempromosikan produk tersebut di tengah melemahnya industri Hanji dalam 50 tahun terakhir. Orang Korea berharap pengaruh dan kekuatan dari New Jeans akan mendorong tidak hanya penggemar lokal saja, tetapi juga penggemar dari mancanegara untuk menerima keunggulannya. Nah teman-teman, kalau untuk netizen Korea kan senang banget ya, karena untuk New Jeans mempromosikan Hanji gitu. Nah untuk netizen Cina itu justru sebaliknya. Netizen Cina itu datang ke sosial media resmi dari New Jeans seperti Instagram dan juga YouTube untuk mengungkapkan bagaimana kemarahan mereka atas tindakan dari New Jeans. Dalam konteksnya, beberapa pengguna web Cina menuduh New Jeans mempromosikan Korea yang mencuri budaya mereka. Di sini ada beberapa komentarnya seperti ini, langsung aja kita baca ya. Seni pembuatan kertas adalah milik Cina, dan Korea hanya mewarisi teknologi pembuatan kertas Cina. Mereka juga mencoba mengambil budaya kita seolah-olah itu adalah teknologi Korea sendiri. Orang Korea mencuri budaya Tionghoa kami. Kamu bahkan tidak mencoba mengetahui sejarah kami sebelum mencurinya. Cina masih menjadi negara pertama yang membuat kertas. Selain itu, netizen Cina juga kecewa banget dengan New Jeans karena diduga menjadi platform untuk menyebarkan misinformasi dan juga pencurian budaya. Di sisi lain, warga Korea dan juga penggemar K-pop membela pelantun dari OMG tersebut dengan menekankan bahwa grup tersebut mempromosikan Hanji, kertas tradisional Korea, dan bukan pembuatan kertas itu sendiri. Adapun untuk netizen Korea berkomentar seperti ini bukan video tentang teknologi pembuatan kertas. Ini adalah video tentang kertas Korea. Orang Cina bahkan tidak bisa membedakan antara teknologi kertas dan juga produk kertas Korea. Kapan ya video mengatakan bahwa Korea adalah pencetus pembuatan kertas? Dan dikarenakan topik tersebut memicu diskusi hangat di kalangan netizen Korea dan Tiongkok, menyebar di berbagai sosial media dan komunitas online. Bahkan Asosiasi Kertas Korea juga memutuskan untuk membela New Jeans. Adapun untuk mereka mengatakan lebih lanjut, teknologi pembuatan kertas diperkenalkan dari teknologi Cailun Cina dan tidak ada pengenalan Korea sebagai penemu pembuatan kertas dalam video promosi Hanji New Jeans. So, jadi sekarang sudah jelas ya inti permasalahannya seperti apa, dan menurut aku di sini mungkin ada misinformasi ya, ataupun ada yang salah tangkap gitu loh teman-teman dengan videonya. Dan guys, kalau kita berbicara mengenai New Jeans saat ini menjadi girl group kedua dan juga grup K-pop ketiga yang mencapai puncak pendengar bulanan tertinggi di Spotify. New Jeans mencapai hal ini dengan 6 lagu yang mereka punya, mulai dari lagu Attention, Hype Boy, Cookie, Hurt, Ditto, dan juga OMG,
Dan berikut adalah rinciannya. Kita mulai dari yang puncak pendengar bulanan tertinggi untuk idol girl group di Spotify. Yang pertama itu ada Blackpink dengan 34.123.272. Yang kedua baru ada New Jeans dengan total 12.037.424. Dan terjadi peningkatan sebanyak 553.813 di bug. Dan untuk yang peringkat ketiga baru ada Twice dengan 11.919.170. Dan mari kita lihat bagaimana puncak pendengar bulanan tertinggi untuk grup K-pop di Spotify. Di peringkat pertama itu ada BTS dengan 45,8 juta. Di peringkat kedua baru ada Blackpink dengan 34,12 juta. Dan barulah di peringkat ketiga ada New Jeans dengan 12,03 juta. Di peringkat keempat ada Twice dengan 11,91 juta. Dan di peringkat kelima ada LE SSERAFIM dengan 9,5 juta. Dan selain itu, New Jeans juga sudah memuncaki tanggal lagu harian Oricon untuk pertama kalinya dengan OMG. Jadi pada tanggal 7 Januari, Oricon secara resmi mengumumkan bahwa album single baru New Jeans yakni OMG telah memasuki chart single hariannya di nomor 1. Menandai pertama kalinya girl group rookie ini memuncaki chart tersebut. Menurut Oricon, OMG terjual 20.638 eksemplar pada hari pertama peluncurannya di Jepang saja. Sementara itu untuk lagu pra-rilis New Jeans Ditto, sebelumnya debut di nomor 6 di chart streaming mingguan Oricon. Sekali lagi congratulations untuk pencapaian dari New Jeans. Ini baru debut tapi pencapaiannya udah bener-bener banyak banget. Debak. Next ke berita kedua. Di berita kedua ini kita akan membahas tentang Jennie Blackpink. Tapi sayang banget untuk berita Jennie kali ini bukan berita yang bahagia. Ini adalah berita yang mungkin buat kalian sebagai penggemar juga khawatir banget. Jadi baru-baru ini di konser Born Pink yang ada di Thailand, Jennie itu terkena kembang api guys. Blackpink itu telah memulai tur Asia mereka untuk Born Pink dimulai dari Bangkok, Thailand. Selama konser sebuah insiden yang tidak menguntungkan itu telah terjadi. Jennie terkena kembang api. Jadi selama penampilan Blackpink untuk yang How You Like That, Jennie terkena kembang api. Cukup parah, ia juga berhenti tampil dan langsung pergi ke belakang panggung, meninggalkan 3 member lainnya di atas panggung untuk terus melanjutkan penampilan mereka. Untungnya nih, sebelum panggung berakhir, Jennie sudah kembali menyelesaikan penampilannya. Kemudian setelah pertunjukan, Jennie terlihat memberitahu Jisoo tentang hal itu, beberapa bagian terbang ke wajahnya dan masuk ke matanya. Mengenai hal ini, para penggemar juga telah mengungkapkan bagaimana kekhawatiran mereka kepada Jennie, dan mereka juga sudah menyampaikan bagaimana kekhawatiran mereka terhadap penyelenggara konser, dan memohon untuk lebih memperhatikan keselamatan dari para member Blackpink ke depannya. Di sisi lain, pada tanggal 9 Januari waktu Korea Selatan, YG Entertainment selaku agensi dari Blackpink sudah menambahkan 4 pertunjukan baru ke jadwal dari Blackpink mendatang. Satu hari tambahan adalah untuk pemberhentian mereka di Kaohsiung pada tanggal 19 Maret. Satu hari tambahannya lagi untuk pemberhentian mereka di Singapura pada tanggal 14 Mei. Dan 2 konser Macau ditetapkan untuk tanggal 20 dan juga 21 Mei sementara itu. Selain itu, Born Pink telah mencetak rekor tur dunia terbesar oleh girl group K-pop dan menarik sekitar 1,5 juta orang untuk menonton konser itu. Tahun lalu mereka juga berhasil menyelesaikan 14 konser di Amerika Utara di 7 kota dan 10 konser Eropa di 7 kota. Bagian Asia dari tur dimulai di Bangkok pada tanggal 7 dan juga di tanggal 8 Januari. Dan guys, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang rumor yang mungkin buat kalian kaget ya, yakni tentang Song Hye Kyo yang dirumorkan dating sama Cha Eun-woo. Waduh, kok bisa gitu Song Hye Kyo dirumorkan dating sama Cha Eun-woo? Apa yang terjadi sih guys? Song Hye Kyo kembali terjebak dalam rumor kencan palsu. Kali ini melibatkan Cha Eun-woo Astro. Nah, pada tanggal 3 Januari ada saluran hiburan YouTube A mengunggah bagaimana video berjudul Song Hye Kyo yang berusia 43 tahun berkencan dengan Cha Eun-woo yang 16 tahun lebih muda. Video yang dirilis menyebarkan informasi bahwa Song Hye Kyo mengaku berkencan dengan Cha Eun-woo dan bahkan membuat rumor bahwa Song Hye Kyo dan Cha Eun-woo melakukan skinship di belakang set drama, berkendara di dalam mobil dan juga tidak keluar lebih dari 2 jam. Jadi seolah-olah untuk channel ini benar-benar menggiring opini publik supaya mereka itu menganggap bahwa Cha Eun-woo sama Song Hye Kyo ini benar-benar menjalani hubungan yang sangat romantis. Dan bahkan ya teman-teman, channel ini juga mengklaim Song Hye Kyo putus dengan Jang Ki-young belum lama ini. Dia juga mendengar bahwa mantan suaminya Song Joong Ki punya pacar, jadi dia pun mulai mencari pacar baru. Namun guys, menurut salah satu media, video tersebut adalah berita palsu dari YouTube yang belum dikonfirmasi. Dan sejak tanggal 3 Januari lalu, saat video tersebut dirilis, belum ada pemberitaan tentang hubungan Song Hye Kyo dan juga Cha Eun-woo. Adapun untuk Sportkan dalam artikelnya menuliskan lebih lanjut,
Sejak debut Cha Eun-woo, dia tidak pernah mengungkapkan bahwa tipe idealnya adalah wanita yang lebih tua atau yang lebih dewasa darinya. Dan pada dasarnya ini merupakan saluran YouTube tentang gosip terkait hiburan. Dan saat ini video tersebut telah ditonton 13.000 kali. Dan bahkan untuk fungsi komentarnya dibatasi, mengabaikan kritik dari para netizen. Dan ini bukan pertama kalinya berita palsu dari YouTube Korea meledak. Baru-baru ini misalnya, video berisikan berita palsu tentang kematian Baek Jong-won, penutupan restoran Yeonbok, dan juga permisahan Kim Gura mengemuka. Karena keseriusan berita palsu itu, ada klaim bahwa YouTube juga harus dimasukkan sebagai subjek mediasi oleh Komisi Arbitrase First. Namun pada tanggal 2 Januari, Komite Arbitrase First menyerahkan laporan proposal kriteria media untuk penyesuaian kepada anggota kantor kehakiman Ryu Ho-jong dan juga saluran YouTube yang dioperasikan oleh perusahaan media dimasukkan dalam target untuk penyesuaian. Tetapi penilaian dicadangkan untuk saluran berita selain perusahaan media. Dan aku juga benar-benar setuju sih dengan bagaimana masukan tadi. Karena teman-teman kalau kalian lihat di YouTube Korea itu banyak banget yang menyebarkan informasi palsu. Dan bahkan banyak juga yang berimbas buruk kepada idol-idol K-pop dan juga public figure yang ada di sana. Dan seperti yang sudah kita bahas ya, sering kali bahas nih, yaitu tentang channel YouTube Sojang. Ini juga merupakan channel YouTube gosip dari Korea. Gimana untuk channel ini kerap kali memberitakan berita-berita yang nggak benar gitu. Dan bahkan untuk agensi-agensi dan juga idol itu berniat untuk menuntut channel tersebut. Tapi sampai sekarang channelnya juga tetap bertahan, tidak ada hambatan, dan masih tetap beroperasi seperti biasanya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Jujur sebagai orang yang sudah mengikuti Song Hye Kyo dari era dia waktu nikah sama Song Joong Ki, pas saat udah pisah dan sebagainya, aku merasakan bahwa dia itu selalu menjadi target ataupun objek untuk mendapatkan komentar-komentar buruk dari para netizen. Dan kebanyakan komentar-komentar buruk ini didapatkannya dari rumor-rumor yang enggak benar atau rumor palsu. Ketika aku melihat bahwa dia itu dirumorkan bekerja sama dengan Jang Kyung dan juga Cha Eun-woo gitu ya kan. Tentu ini juga membuat aku juga prihatin gitu dan juga benar-benar simpati banget sama Song Hye Kyo. Karena dia bahkan tidak melakukan apa-apa, dia juga tidak bersalah. Tapi banyak banget yang menyalahkan dia gitu. Banyak banget yang memberikan komentar buruk kepada dia. Jujur nyesek banget melihat hal ini. Oke teman-teman, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari industri musik K-pop di next time hanya di channel Yusril Kim. Nah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to bunyikan loncengnya. Kring 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 kring. I'm Yusril Kim pamit, thanks for watching dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan and everything. I'm so sorry banget. See you next time in the next video. Goodbye.